Pembicara mengajak semua orang untuk merenungkan dan memahami pesan yang disampaikan, supaya kita semua nggak jadi korban kebohongan. Ini tuh penting banget untuk menjaga akidah dan integritas kita sebagai masyarakat yang baik. Nah, jadi masalah yang dihadapi bukan cuma tentang uang doang, tapi juga terkait keyakinan dan kebenaran. Ini nunjukin betapa pentingnya kita ngejaga akidah di setiap langkah yang kita ambil, guys. Agama ini diibaratkan sebagai nasihat, di mana setiap individu diharapkan untuk berani menolak kebatilan yang ada di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab moral untuk bertindak demi kebaikan. Keluarga Faqih Al-Muqaddam memang dikenal di kalangan tertentu. Tapi secara umum, 99% orang Yaman nggak tahu siapa dia. Ini keren banget sih. Karena menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan tentang tokoh ini di masyarakat luas. Menariknya, ada perbedaan pandangan antara Indonesia dan Yaman mengenai keistimewaan Faqih Al-Muqaddam, termasuk klaim tentang jumlah mikraj yang dialami. Ini nunjukin bahwa ada beragam interpretasi yang berkembang dalam tradisi kita. Ulama Syafi'iyah di Tarim menentang Umar bin Hafid, karena dianggap menyimpang dari akidah. Ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa praktik yang berkembang di masyarakat, dan menggambarkan betapa banyaknya sudut pandang di kalangan orang-orang alim. Di Tarim, tokoh agama seperti Imam Syafi'i juga menentang praktik membangun kuburan palsu berdasarkan mimpi. Ini memperlihatkan ada perdebatan sengit di kalangan ulama tentang apa yang benar dan salah dalam praktik keagamaan. Sejarah mencatat bahwa Habib yang menggagas dekorasi kuburan dengan kain dan bunga diakui dalam kitab. Ini menandakan pergeseran dalam tradisi ziarah, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana budaya lokal mempengaruhi praktik keagamaan kita. Tempat tawaf baru yang didirikan di dekat kuburan Hud dan gelas Nabi menunjukkan bagaimana keyakinan bisa membentuk tempat ibadah. Namun, di sisi lain, ada keraguan mengenai keabsahan cerita-cerita yang tidak terbukti di baliknya. Bicara tentang tawaf, biasanya ini dilakukan pada bulan Syakban atau Muharram, dengan banyak orang datang dari berbagai penjuru. Ini menunjukkan betapa pentingnya ritual ini bagi umat Islam, dan keramaian yang menyertainya. Namun, ada kontroversi mengenai beberapa praktik serta pemahaman yang dianggap sesat oleh kalangan tertentu. Hal ini melibatkan kritik tajam terhadap tokoh-tokoh agama tertentu di Tarim dan memicu perdebatan yang seru. Sejarah mencatat bahwa kelompok tertentu di Yaman mengklaim sebagai keturunan Nabi, tetapi ada penolakan keras terhadap klaim tersebut. Ini mengarah pada perdebatan yang mendalam mengenai keabsahan keturunan dan akidah dalam Islam. Banyak orang di Yaman ternyata nggak mengenal istilah Habib, seperti yang kita pahami di Indonesia. Mereka lebih akrab dengan nama-nama tokoh sejarah tertentu, yang menunjukkan perbedaan budaya dan perspektif yang menarik. Fenomena kuburan di Tarim juga menunjukkan bahwa tidak ada penamaan Habib pada makam-makam penting di sana. Ini jadi bukti bahwa gelar tersebut tidak universal di kalangan tradisi setempat, dan mungkin ada makna yang berbeda di setiap tempat. Kebangkitan kesadaran akan kejujuran dalam menyampaikan kebenaran di kalangan para penceramah menjadi penting, guys. Ini ditekankan agar kita semua bisa menghindari penipuan demi kepentingan pribadi. Pasir inat, percaya atau enggak, diyakini bisa membawa keberkahan dan kekayaan bagi yang menggunakannya. Ini menarik perhatian banyak orang untuk mengimpornya ke Indonesia, dan banyak yang pengen nyobain. Diskusi tentang hujan susu yang konon pernah terjadi di Aden juga menunjukkan betapa masyarakat begitu percaya pada kemampuan wali dalam melakukan mukjizat. Namun, ini juga nggak lepas dari skeptisisme banyak orang lokal. Cerita tentang wali yang pergi dari rumah ke rumah di daerah sihir dianggap aneh oleh penduduk setempat. Mereka menganggap cerita-cerita tersebut sebagai sesuatu yang nggak benar dan lebih mirip dongeng. Menariknya, banyak orang di Yaman tidak mengenal istilah Faqih Al-Muqaddam. Mereka lebih akrab dengan istilah faqih yang berarti orang alim, memperlihatkan kurangnya pengetahuan tentang konsep tersebut di kalangan masyarakat. Seruan untuk berjihad ke Israel dipandang tidak bijak, terutama jika melibatkan orang-orang Nusantara yang sebenarnya nggak terlibat langsung. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan mereka, dan bagaimana kita harus bijak dalam bertindak. Di sisi lain, banyak tempat diyakini dapat membantu wanita hamil, seperti tembok dan kuburan tertentu. Ini mencerminkan kepercayaan magis yang berkembang di masyarakat, yang kadang terkesan aneh. Ada dugaan nih, bahwa Habib Alawi memiliki hubungan dengan Yahudi, dan itu terlihat dalam kitab-kitab yang ditemukan. Namun, juta-juta masih harus diverifikasi lebih lanjut, guys, sebelum kita percaya sepenuhnya. Diskusi kita nggak berhenti di situ. Ada juga kuburan palsu yang ada di Yaman dan Indonesia.
Hal ini menunjukkan adanya praktik yang meragukan dalam pengakuan kuburan yang gak valid, yang perlu kita waspadai. Nah, situasi ekonomi di Yaman jadi semakin parah karena konflik berkepanjangan yang terus terjadi. Ini bikin masyarakatnya menderita, dan ketahanan serta kesabaran mereka patut kita contoh dalam menghadapi kesulitan. Peperangan yang berkepanjangan di Yaman juga mengakibatkan kerusakan yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur. Kehidupan sehari-hari masyarakat di sana sangat terpengaruh oleh kondisi ini, dan itu bikin kita lebih menghargai apa yang kita punya. Memang, kehidupan sehari-hari masyarakat Yaman mengajarkan kita banyak tentang kesabaran dan ketahanan. Mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah segala kesulitan yang menghadang. Sikap masyarakat Yaman yang penuh keikhlasan dan ketabahan sangat menginspirasi kita semua. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh syukur, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang datang silih berganti. Peran organisasi Islam di Indonesia sangat penting, tapi sayangnya, nggak semua orang mengakui pemimpin yang dianggap tidak sah. Ini menunjukkan adanya perpecahan dalam umat Islam yang perlu kita bahas lebih jauh. Nasihat untuk mencari rezeki dengan usaha sendiri ini sangat relevan, mengingat banyak yang tergoda untuk mengambil jalan pintas. Penting banget untuk kita tetap jujur dalam berusaha, ya. Terakhir, ancaman terhadap orang yang berbicara kebenaran menggambarkan adanya ketidakadilan di sekitar kita. Ini menggarisbawahi perlunya perlindungan bagi mereka yang berani bersuara demi keadilan.